Halo guys, hari ini kita akan belajar membuat project GraphQL sederhana menggunakan Spring Boot. Nah, langsung aja kita buat project baru. Nah, untuk membuat project baru, Spring Boot, pilih yang ini, Spring Initializer, menu sebelah kiri. Kemudian kita isi name-nya, Spring Boot GraphQL. Nah, ini project name. Kalian bisa isi sesuai nama project kalian. Kemudian lokasinya di mana? Di desktop. Kemudian language-nya pilih Java. Nah, untuk dependensi manajemennya saya menggunakan Maven. Kemudian untuk group name-nya ini saya mau ganti dengan nama channel YouTube saya. Kemudian artifact-nya biarin aja. Package name-nya kita bisa rename di sini atau sesuai dengan project name. Oke, kemudian JDK-nya pilih Java 18. Kemudian Java 18 juga. Packaging jar, karena ini Spring Boot kita pilih yang jar. Next. Kemudian untuk versinya kita pilih yang 2.7.0. Nah, ini GraphQL udah ada di sini ya. Untuk library GraphQL udah ada di sini. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih library yang akan digunakan. Di sini aku mau pakai Lombok untuk mempermudah getter setter. Kemudian di bagian web kita pilih yang Spring Reactive Web. Kemudian pilih juga Spring for GraphQL. Ini untuk library GraphQL-nya. Nah, kemudian kalau udah kita create. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal bikin sebuah folder baru di sini, bagian Java. Kita bikin satu controller. Kita buat package dulu, package controller. Kemudian kita bikin juga package model. Oke. Nah, selanjutnya di bagian resources kita akan bikin schema untuk GraphQL. Bikin sebuah directory dulu dengan nama GraphQL. Oke, kemudian kita bikin sebuah schema. Kita bisa kasih nama query.graphql. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan bikin schema untuk GraphQL-nya, tab query. Nah, tab query ini, schema query ini digunakan untuk menambahkan function yang nantinya kita akan pakai di endpoint kita. Jadi misal kita mau bikin endpoint hello world, kita tinggal isi dengan hello world, hello atau get hello. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bikin controllernya. Nah, di sini aku mau bikin hello controller. Nah, selanjutnya tambahkan anotasi controller. Kemudian kita bikin sebuah function baru dengan nama yang sama, get hello world ini. Public string get hello world. Kemudian kita return hello. Seperti ini. Nah, selanjutnya tambahkan di sini anotasi untuk GraphQL-nya. Untuk endpoint GraphQL kita bisa menambahkan atau kita bisa menggunakan
query mapping. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan sebuah parameter di sini, kita juga tambahkan juga di bagian sini ya. Get hello world, kemudian parameternya apa? Misalnya name. Kita mau ada inputan nama seperti ini, kemudian tipe datanya string. Nah, variabel tipe data. Kemudian bagian sini kita tambahkan untuk return data tab-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian balik lagi ke controller, kita cek lagi. Di sini tambahkan juga parameter string name. Nah, untuk di sini parameter untuk GraphQL kita gunakan anotasi argumen. Oke, selanjutnya dari inputan name kita tambahkan di sini hello spasi name. Oke, kemudian kita kembali ke application properties, resources, application properties. Nah, di sini kita akan enable dulu fitur GraphQL-nya. GraphQL.enable true. Oke, selanjutnya untuk port aplikasi kita bisa modifikasi di sini ya, 8080 atau kalian bisa custom. Nah, selanjutnya kita tinggal jalankan aplikasi. Oke, sambil menunggu aplikasi, kita buka browser kita. Di sini kita ketikkan localhost /2 portnya 8080 /GraphQL. Nah, seperti ini ya. Nanti akan muncul konsol seperti ini. Tampilan seperti ini, kalian bisa melakukan query. Oke. Nah, cara menggunakannya, kita bisa ketikkan query, kemudian nama function yang ingin kita query. Nah, di sini get hello world. Kita bisa pakai di sini get hello world, kemudian name /2. Nah, value-nya apa? Misal Jeffrey. Oke, kemudian klik tombol play, execute. Oke, datanya akan muncul seperti ini ya. Hello Jeffrey. Oke, next kita akan coba menampilkan data JSON di sini. Kita kembali ke codingan. Oke, kita bikin skemanya dulu. Kita bikin skema baru. File. Kita akan membuat student.graphql. Nah, kemudian kita bikin dulu type-nya. Kita bikin objek student-nya. Type student. Kemudian student punya ID. Tipe datanya string. Oke, kemudian name string. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian query. Query GraphQL, kita tambahkan satu function lagi. Get student by ID. Oke, dengan parameter ID /2 string. Kemudian /2 lagi untuk return data tab-nya. Kita return object student. Oke, selanjutnya kita bikin dulu modelnya. Model untuk student. Kemudian kita tambahkan anotasi data untuk getter setter. Kemudian variabelnya private string ID, private string name. Oke, seperti ini. Kemudian kembali ke controller.
kita bikin controller baru aja, student controller. Oke, seperti ini ya. Tambahkan anotasi controller. Kemudian kita bikin function yang sama dengan ini, yang ada di query, get student by ID, public student, get student by ID, kemudian parameternya kita bikin string ID. Oke, seperti ini. Jangan lupa tambahkan argumen. Kemudian tambahkan anotasi query mapping. Oke. Nah, selanjutnya kita coba return dengan data dummy. Return new student. Kemudian kita coba isi parameternya. Nah, di sini kita akan tambahkan custom constructor. Oke. Kita tambahkan ID dan name-nya. Atau di sini kita juga bisa custom kalau kita mau. Nah, selanjutnya kita tinggal restart aplikasi. Oke, aplikasi udah nyala di port 8080. Kita kembali ke browser. Nah, di sini kita tinggal masukkan tadi ya, functionnya tadi, get student by ID. Oke, kemudian ID-nya apa? Nah, ID _2 1 misalnya. Oke, kemudian untuk objek dari student yang mau kita return, misal ID. Nah, seperti ini, kemudian kita apply. Oke, muncul datanya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin menampilkan name, kita juga bisa tambahkan name di sini. Oke, kemudian kita akses ini, apply. Jadi datanya akan muncul seperti ini. ID, name. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar menambahkan data menggunakan mutation. Selanjutnya kita akan mencoba membuat satu function lagi, public student add student. Kemudian di sini kita tambahkan anotasi mutation mapping. Dan di sini kita tambahkan variabel, misal string ID, kemudian string name. Kita tambahkan anotasi argumen, di sini juga add argumen. Oke, kemudian kita tambahkan skema di sini. Kita bikin satu skema lagi untuk mutationnya. Kita bikin file baru, file mutation .grapql. Oke, selanjutnya kita ketikkan type mutation. Kemudian di sini function yang ingin kita bikin di controller, add student. Kemudian parameternya kita isi dengan ID dan tipe datanya, koma, kemudian name, tipe datanya. Nah, kemudian return datanya. Kita return student. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal kembali lagi di controller. Nah, sini kita mau tampung data yang ditambahkan di sini ke dalam variabel ya. Jadi kita bikin satu variabel untuk menampung data studentnya. Misal di sini kita bikin private map
string, kemudian student. Nah, seperti ini. Jadi string ini untuk menampung ID-nya, dan student untuk data studentnya. Map, kemudian new map. Oke. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan seperti ini ya. Map.put ID, new student ID name. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal return data yang baru. Sini aku mau bikin variabel dulu, student. Kita return student. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya jangan lupa ganti juga di bagian get student by ID. Kita akan get studentnya dari map. Map.get. Nah, key-nya ID-nya seperti ini. Oke. Nah, sebelum itu aku mau ganti dulu yang ini ID, karena ID itu biasanya increment. Ini kita ganti dengan cara increment ya. Kita bikin satu lagi variabel di sini, private atomic integer ID new atomic integer. Dan dari sini kita mau bikin di sini, kemudian this.id .increment and get seperti ini. Kemudian kita tambahkan ID-nya di sini di parameter ini. Oke, selanjutnya di sini juga diganti. Oke, nah jangan lupa karena kita udah nggak pakai parameter ID di bagian schema mutation, sini kita hapus ID-nya karena kita udah menggunakan auto increment pada ID. Oke, selanjutnya kita restart aplikasi. Oke, aplikasi sudah nyala. Kita kembali ke browser, kita refresh dan kita coba get dulu apakah dapat. Nah, datanya kosong. Kemudian kita tambahkan dulu di sini ya, mutation. Kita tambahkan add student, kemudian name, nama studentnya, free seperti ini. Dan jangan lupa return objeknya kita mau return ID dan name. Oke, seperti ini. Kita cut dulu yang query dan kita apply. Oke, sudah nambah di sini. Kita bisa coba cek lagi menggunakan get student by ID. Apply. Oke, sudah dapat ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita coba tambahkan ID kedua, misalnya Balmond. Add. Oke, Balmond. Kemudian kita tambahkan satu lagi, Macan. Oke. Selanjutnya kita coba query di sini 2, ID 2, Balmond dapat, 3, Macan dapat. Oke, selanjutnya kita akan belajar menampilkan tipe data list. Oke, selanjutnya kita bikin satu skema lagi untuk menampilkan list of students. Nah, kita kembali ke queries. Di sini kita bisa tambahkan get all atau get students. Seperti ini ya. Kemudian untuk return datanya kita menggunakan tanda kurung ini. Ini artinya list atau array of student. Kita kembali lagi ke controller, student controller. Kemudian kita bikin satu function baru, public list of student.
kemudian get students. Oke, seperti ini. Jangan lupa tambahkan add query mapping. Kemudian returnnya adalah hasil dari map yang kita simpan. Map.values string.tulis. Oke, kemudian kita restart aplikasi. Kita kembali ke browser lagi, kita reload, kita restart. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan lagi. Nah, ini masih 0 ya, jadi kita tambahkan lagi mutation, kemudian add student, name, Jeffrey, kemudian objek yang mau kita return, ID, name. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yang lain, misal Balmond, Akai, kemudian Laila, kemudian Lesti. Nah, selanjutnya kita coba cek dulu datanya. Oke, udah masuk ya. Next, kita tinggal gunakan get students. Get students, dan objeknya ID, name. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sukses. Kemudian selanjutnya kita akan belajar menambahkan interceptor pada Spring Boot GraphQL. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan interceptor. Nah, interceptor ini biasa digunakan untuk mendapatkan request yang ada di header ya. Biasa seperti token, kemudian request ID, dan lain-lain. Nah, langsung aja kita tambahkan satu package baru atau folder baru, package configuration. Kemudian kita tambahkan satu kelas baru dengan nama header interceptor. Oke, selanjutnya implement web GraphQL interceptor. Nah, seperti ini. Kemudian kita implement metodenya. Nah, oke. Selanjutnya dari request kita bisa dapat headersnya ya. Get headers. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di sini aku mau masukkan ke dalam map ya. Map string, kemudian list of string, headers. Oke, seperti ini. Kemudian new map. Nah, di sini kita tambahkan headers. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian return kita tambahkan request configure execution input. Nah, selanjutnya kita tambahkan di sini builder.graphql context. Kemudian kita masukkan data yang dari sini, data headernya ke dalam konteks collections singleton map. Nah, kemudian masukkan key dan value-nya. Key ini nanti yang kita pakai di dalam endpoint, di parameter endpoint-nya. Jadi misal kita tambahkan key-nya itu headers, kemudian koma, datanya, kemudian .build. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal tambahkan return-nya chain next request. Seperti ini.
Jangan lupa tambahkan juga di sini annotation configurations. Next, kita kembali ke student controller. Nah, di sini kita tambahkan misal add contact value. Nah, kemudian juga data dari header-nya. Map string, list string, headers. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba print datanya. Apakah udah benar? Kita coba restart aplikasi. Oke, kita kembali ke aplikasi. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, selanjutnya kita coba run. Nah, di sini udah ke print header-nya ya. Kita dapat originnya, kita dapat connection. Ini macam-macam nih. Kalau misal kita coba debug, ini kita bisa dapat value-nya. Nah, sekarang kita coba debug. Kita coba debug dan kita run. Nah, di sini kita dapat 16 data header dari origin sampai accept language-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan data ke dalam database. Nah, untuk database kita nanti akan menggunakan MongoDB. Jadi buat yang belum tahu atau belum menginstal, kalian bisa menginstal MongoDB Community ya. Nah, di sini nanti kalian download dulu yang versi community-nya. Setelah kalian download dan install, nanti kita akan coba menggunakan database ini. Nah, untuk cara mendownloadnya, kalian tinggal download yang ini sesuai OS kalian. Misal kalian pakai Windows, kalian pilih yang Windows, kemudian package-nya yang MSI. Dan tinggal klik download, tunggu sampai selesai, dan install. Selanjutnya, untuk tools-nya, kalian bisa pakai Studio 3T atau Robo 3T. Ini tools untuk mengakses database-nya. Nah, jadi install dulu dua ini, MongoDB Community, kemudian tools untuk akses database-nya. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan aplikasi dengan MongoDB. Jadi yang pertama, kita tambah dulu library-nya. Sini kita bisa tambahkan library MongoDB-nya. Spring Boot Starter Data MongoDB. Oke, kalau udah kita coba Maven install. Nah, di sini kita akan download dulu library MongoDB-nya. Pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya. Oke, kalau sudah sukses, kita kembali ke application.properties. Kita akan menambahkan beberapa konfigurasi. String data MongoDB database. Ini nama database-nya. Misal kita kasih nama belajar Spring Boot GraphQL. Oke, kemudian kita tambahkan juga untuk hostnya localhost. Kemudian tambahkan juga di sini port 27017. Nah, selanjutnya kita perlu kembali ke kelas model student. Kita perlu menambahkan anotasi dokumen. Nah, kemudian di sini ada parameter collection.
Kita beri nama student. Collection name ini gunanya untuk nama di database ya. Jadi ini menandakan bahwa collection ini berelasi dengan objek student. Kemudian tambahkan juga anotasi ID. Nah, ini untuk auto increment-nya ya. Kita nanti ID-nya ini nggak input lagi, jadi ini udah dari MongoDB-nya nanti udah di auto generate. Oke, selanjutnya kita tinggal bikin repository. Kita bikin package lagi dengan nama repository. Kita bikin satu kelas baru. Kita bikin kelas interface dengan nama student repository. Mongo repository. Nah, jangan lupa tambahkan juga T dan ID. T ini untuk objeknya, objek collection-nya, student. Kemudian ID-nya tipe data dari ID yang ada di kelas student ini. String ya. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bikin sebuah service. Sini kita bikin package baru lagi. Service. Oke, kita bikin dulu interface-nya. Student service. Nah, di sini kita akan bikin function untuk create dan get datanya ya. Nah, di sini di bagian student controller kita punya 3 endpoint, yaitu get student by ID, add student, dan get students. Oke, kita coba samakan ya, student, kemudian parameternya juga disamakan. Oke, seperti ini. String name. Selanjutnya untuk get student dia punya return data list dan header ya. Sini dia ada header juga dimasukkan. Oke, selanjutnya kita bikin kelas service implementasi. Oke, jangan lupa tambahkan anotasi service. Nah, kemudian kita tinggal panggil repository yang tadi kita bikin ya. Auto wire dan student repository. Selanjutnya kita tinggal lakukan query seperti ini. Find by ID. Nah, ini masih merah ya. Jadi kita perlu bikin variabel baru. Di sini variabel optional. Kemudian kita tambahkan pengecekan ya. Jadi kalau misal datanya ketemu, kita return result.get. Kalau dia nggak ketemu, kita return null. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagian add student kita tambahkan juga repository.save. Kemudian new student dan kita masukkan name-nya. Untuk ID kita isi dengan null aja. Oke, seperti ini. Kita bikin variabel result dan kita return result. Oke, selanjutnya untuk list ini sama repository.findAll. Nah, udah selesai. Kita kembali ke controller. Kita panggil service ini di dalam controller. Nah, ini kita hapus, sudah nggak kepakai. Add auto wire dan student service. Dan kita tinggal pakai di sini ya.
student service dot get student by ID. Nah, ini juga student service dot add student by name. Oke, selanjutnya get student ini sama, return student service dot get students. Oke, selanjutnya kita tinggal restart aplikasi. Oke, aplikasi udah jalan. Kita bisa akses di port 8080. Nah, di sini kita refresh lagi ya. Coba refresh. Kita coba get deh. Nah, ini masih kosong ya. Selanjutnya kita tambahkan data terlebih dahulu menggunakan mutation. Kemudian add student. Parameter name. Kemudian namanya Jeffrey. Dan objek yang mau di return ID dan name. Oke. Kita tinggal next. Nah, ini udah ketambah ya. Kita cek di database. Belajar Spring Boot. Nah, di sini udah ketambah student. Nah, ini udah nambah 1. Oke, kita coba tambahkan lagi. Balmond. Live. Kita refresh. Nah, muncul ya Balmond. Kita tambahkan beberapa lagi, misal Leslie dan Akai, kemudian Aji, Satria, Ellen, kemudian Evan. Oke, kemudian kita refresh. Nah, di sini udah masuk semua ya. Next, kita coba get pakai query. Oke, selanjutnya get students by ID. Parameter ID, kita mau coba get siapa ya? Kita coba get Balmond. Nah, sini ID-nya dalam bentuk string dan objeknya jangan lupa ID dan name. Nah, dapat ya. Next, kita juga coba function yang get students untuk menampilkan semua data. Kemudian kita coba tampilkan ID-nya dan name-nya. Sip, udah muncul. Nah, sekian cara menggunakan GraphQL pada aplikasi Spring Boot. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you. Melanjutkan tutorial yang sebelumnya, jadi kita akan membuat sebuah service baru yang nanti berkomunikasi melalui GraphQL client. Nah, di tutorial yang sebelumnya kita udah membuat beberapa controller. Di sini ada student controller. Nah, nanti kita akan mengambil data yang ada di sini menggunakan GraphQL client dari service yang baru. Nah, ini yang kemarin endpoint get students yang kita bikin. Kita akan membuat service baru yang nantinya mengambil data yang dihasilkan dari get student ini. Oke, langsung aja kita bikin sebuah service baru. Pilih file, new, project. Nah, kemudian di bagian kiri pilih yang Spring Initializer. Kemudian name-nya, project name-nya Spring Boot GraphQL client. Oke,
kemudian location-nya di Java Project, language-nya Java, dependency manajemennya menggunakan Maven, untuk grupnya programming dari 0. Oke, kemudian pilih JDK 18. Ini kalian bebas ya, bisa pakai yang 11, 14, 18. Kalau saya pakai yang terbaru 18. Kemudian packagingnya jar karena kita pakainya Spring Boot. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya pilih version. Pilih Spring Boot versionnya 2.7.0. Nah, versi ini udah ada GraphQL-nya ya. Untuk versi yang sebelumnya ini belum ada, jadi kalian pilih yang ini. Nah, kemudian selanjutnya pilih library. Di sini aku cuma menggunakan dua library, Spring Reactive Web dan Spring for GraphQL. Oke, kalau udah kita pilih tombol create. Oke, selanjutnya pilih folder src, kemudian ke main Java. Nah, kemudian di sini di bagian main kita bikin sebuah function baru ya. Add bin application runner, kemudian return argumen. Oke. Pertama kita inisialisasi variabel untuk HTTP GraphQL client-nya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita butuh URL. Nah, URL ini kita ambil dari sini. Localhost 8080. Ini aplikasi yang satunya. Seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam URL. Kemudian selanjutnya, oh ya jangan lupa tambahkan juga /GraphQL. HTTP GraphQL client .document. Nah, ini dalam bentuk JSON ya. Oke, kita masukkan request-nya. Request-nya ini yang ini. Dan kita paste di sini. Kemudian .retrieve. Nah, untuk path-nya ini adalah nama function yang kita bikin ya, getStudent ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan parsing respon yang kita dapat. Jadi di sini kita dapat respon getStudent sini. Kita akan retrieve dalam bentuk objek ya. Nah, pertama-tama kita butuh satu kelas baru, kelas response untuk menampung datanya. Nah, di sini kita bikin satu record, misalnya student response, student GraphQL response, seperti ini. Nah, di sini dia punya string ID, di sini ada ID, kemudian string name. Oke, kita cuma butuh dua atribut ini. Selanjutnya kita tinggal pakai ini di dalam parameter. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal lakukan subscribe. Oke. Nah, kita di sini bisa juga cetak hasilnya ya. Kita ambil hasilnya di sini dalam subscribe ini. Student GraphQL response. Kita coba looping. Dan kita cetak datanya.
Oke, seperti ini. Nah, buat yang belum tahu, untuk Java 11 ke atas ini kita bisa menggunakan ini ya, 3 kutip ini untuk menuliskan data JSON. Oke, selanjutnya kita tinggal coba running. Nah, ini ada error. Port 8080 udah dipakai. Jadi kita perlu custom port aplikasi supaya bisa jalan di port yang lain. Misalnya 8181. Atau kalian kalau pengen portnya random, kita bisa isi dengan 0. Oke. Kemudian kita coba lagi. Nah, di sini udah muncul hasilnya ya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Di sini juga udah 8 data. Oke, sekian tutorial cara membuat HTTP client untuk GraphQL. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you.